Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ada pertanyaan, apa tujuan agama itu diturunkan? Banyak orang yang beragama justru tercerabut dari nilai-nilai agama itu sendiri. Mereka tidak memiliki akhlak. Bahkan ada sebagian orang yang justru menjauhi orang-orang yang beragama model seperti ini. Para filosof banyak menghabiskan waktunya untuk membicarakan atau membahas hubungan antara agama dengan akhlak. Mereka membahas mulai dari pendekatan filosofis, bahkan mulai dari aspek-aspek yang bersifat moral. Lalu pertanyaannya adalah, apakah agama masih dibutuhkan jika dipeluk oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlak? Bahkan banyak orang yang pada akhirnya menolak menjadi orang beragama dan mereka memilih untuk menjadi orang yang berakhlak. Sekarang pertanyaannya lagi adalah, apakah perlu kita beragama? Betul bahwa agama seharusnya justru membentuk akhlak itu sendiri, membentuk karakter kita. Islam telah menegaskan sebagaimana Rasulullah katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki atau untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang sudah baik disempurnakan oleh Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia kadang memiliki iman yang tinggi, kadang juga memiliki iman yang rendah. Disinilah kita memerlukan kontrol yang kuat agar keimanan kita semakin hari semakin baik. Oleh karena itu harusnya ketika kita beragama, seharusnya menuntun kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak. Karena agama harusnya memuliakan kepada orang lain, memuliakan kepada sesama, memuliakan kepada lingkungan. Bahkan seharusnya juga agama menuntun kita untuk berakhlak yang lebih mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain agama yang membentuk akhlak, juga diperlukan kemampuan akal kita agar perilaku kita setiap hari itu semakin baik. Karena agama sangat berhubungan dengan akal. Sebagaimana Rasulullah katakan, ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlala. Bahwa agama pada dasarnya didasarkan pada konsep rasio yang kuat agar mampu untuk mendorong nilai-nilai agama itu menjadi lebih baik. Akan tetapi, kalau kita beragama tanpa didasarkan kepada kemampuan kita untuk berpikir, menggunakan rasio secara baik, maka agama kita menjadi tidak berimbang. Betul, agama itu dituntun oleh wahyu, akan tetapi akal juga sangat penting perannya untuk kita menjadikan semakin baik pada saat kita menjadi orang yang beragama. Agama dan akhlak atau moral harus senafas. Beragama tanpa akhlak akan kehilangan maknanya. Ibaratnya adalah ketika seseorang menggunakan pakaian akan tetapi auratnya masih kelihatan. Itu ibaratnya ketika kita beragama tapi kita tidak memiliki akhlak. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa ciri-ciri orang yang berakhlak itu ada 3. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita mampu untuk berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan mengatakan bahwa seseorang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, maka kita mampu untuk menahan, tidak membalas atas perbuatan orang lain tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghindari sesuatu perbuatan atau sikap yang menjadikan orang lain tersakiti. Ciri-ciri orang yang berakhlak sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini penting untuk kita ingat agar antara agama yang kita anut dengan perilaku dan sikap kita sehari-hari itu sinkron dan pada akhirnya menjadikan kita sebagai orang yang beragama dan juga berakhlakul karimah. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.